Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dehan Suhanda, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pengejawatahan dimensi manusia sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan makhluk religi. Dosen pengampu dalam mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Cik Suabuana, MPD, dan Bapak Abdul Aziz, SPD, MPD. Pendidikan kewarganegaraan merupakan misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokrasi, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Sedangkan visi pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu, sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian akan membentuk warga negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan karakter positif masyarakat Indonesia. Dimensi manusia sebagai makhluk individual, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk religi dalam kedudukan kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya dikembangkan secara seimbang. Dimensi manusia tersebut secara konsisten diperjelas dan dipertajam dalam memandang dirinya sendiri dengan potensi diri pribadi dan pengembangan kerjasama dengan orang lain untuk membangun keunggulan bangsa dan negara, serta kepatuhannya untuk memenuhi norma-norma dalam masyarakat dan aktualisasi dirinya untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan kewarganegaraan adalah seleksi adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, teknologi, agama, kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sekaligus tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan nasional sebagai amanat konstitusi negara Republik Indonesia. Maka diselenggarakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di semua jenjang dan jenis pendidikan di tanah air. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum menunjukkan bahwa hukum maupun hal-hal mempunyai kaitan dengan dimuat dalam pendidikan kewarganegaraan. Akan tampak lebih jelas lagi bila kita memperhatikan hal-hal yang menyangkut pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai berarti pendidikan kewarganegaraan memuat pendidikan nilai agar warga negara dapat memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai hukum, di mana nilai hukum lahir dari kesadaran moral, sehingga nilai-nilai hukum merupakan nilai-nilai moral yang bersumber dari nilai ideologi dan dasar negara Pancasila. Karena ketentuan hukum yang baik apabila sesuai dengan nilai-nilai hukum yang dianggap baik oleh masyarakat yang dinilai melalui pertimbangan moral. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan pendidikan hukum akan mengantarkan warga negara menjadi warga negara yang baik dan cerdas, yang ditandai dengan terwujudnya warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pendidikan warga negara menurut kurikulum 1968 berada dalam kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Bahkan pembelajarannya digunakan sampai dengan ditetapkan pendidikan warga negara dalam kurikulum 1975 dengan nama Pendidikan Moral Pancasila atau PMP sebagai bidang studi untuk pendidikan warga negara yang tujuannya adalah membentuk warga negara Pancasilais yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut apa yang dianggap baik oleh rezim pada masa itu. Penggalan waktu pertama masa Orde Lama menekankan pada nation and character building, sedangkan periode berikutnya yaitu Orde Baru lebih menekankan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Orde Lama berakhir dengan lahirnya G30S PKI dan Orde Baru berakhir dalam situasi pemerintahan yang korup yang ditandai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dibangun di atas legitimasi politik dengan nilai-nilai kultur, feodalisme, dan primordialisme.
Keadaan masa lalu menunjukkan betapa rapuhnya suatu pembangunan, termasuk pembinaan warga negara yang hanya mengandalkan faktor keamanan, ekonomi atau faktor teknologi belaka tanpa memikirkan secara sungguh-sungguh individu-individu warga negara sebagai sumber daya manusia yang akan terlibat dalam keseluruhan sistem yang dibentuk. Dengan berbagai pendekatan tersebut, pendekatan-pendekatan yang dianut dalam pembangunan bangsa dan warga negara masa lalu secara nyata telah menunjukkan kegagalan-kegagalannya, terutama bagi kemajuan dan perkembangan bangsa dalam masyarakat yang damai, saling menghargai, memiliki sikap toleransi, demokrasi, bertanggung jawab, berdisiplin dan menghormati aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Keadaan itu mendorong kita memikirkan penataan kembali pendidikan bagi warga negara Indonesia. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.